absen dulu, biasa ya. Nanti bagi yang akan mempresentasikan terkait dengan pelajaran berikutnya itu siap dulu ya. Bagaimana hari ini nak? Alhamdulillah. Bagaimana hari ini, siap belajarnya? Siap. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Mangga untuk ketua kelas, silakan. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan pelajaran berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Ahmad Maksumi, Tiga. Alsa, Dian, Hadir. Karoliza, Hadir. Derahel, Hadir. Putri, Hadir. Reva Tiara, Risma, hadir Bu. Sakewi, Hadir. Salsabila, Hadir. Serli, Hadir. Sri Rahmawati, Hadir. Firna, Hadir. Wahyuni. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Berarti kalian dengan keadaan cuaca yang sudah tadi hujan, sempat hujan, kemudian sekarang sudah redup lagi, kalian sudah bisa bersemangat lagi untuk belajar tentang kalimat saja'ah ya. Apa itu saja'ah? Jur. Apalagi selain kalimat jur? Keberanian. Saja'ah adalah berani membela kebenaran. Pasti di antara kalian ingin menjadi orang yang berani, ingin menjadi orang yang selalu baik, jujur pada diri sendiri, pada orang lain, dan pada lingkungan semuanya. Ya, kita melakukan untuk kebiasaan diri selalu bersikap jujur. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian, ya, tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik meyakini bahwa di sini adalah Islam mengharuskan umatnya selalu bersikap jujur, memiliki sifat saja'ah, berani membela kebenaran dengan baik. Karena meyakini di sini berarti harus baik. Kemudian yang kedua adalah peserta didik menunjukkan sikap, sifat saja'ah. Yang ketiga adalah peserta didik bisa menelaah saja'ah. Ini adalah peserta didik bisa menelaah makna saja'ah, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dengan teliti. Ya, berarti itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Kita lihat dulu peta konsep. Jadi peta konsep itu sesuatu yang akan untuk kalian supaya belajar itu tahu kemana arahnya. Di sini adalah hidup nyaman dengan perilaku jujur. Harus kalian pertama kali ketahui adalah pengertian jujur. Yang kedua adalah keutamaan perilaku jujur. Yang ketiga macam-macam kejujuran. Yang keempat petaka kebohongan. Kemudian selanjutnya adalah menjauhi perilaku dosa. Dan yang terakhir adalah bisa menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengetahui peta konsep, maka coba perhatikan terlebih dahulu sebuah kisah dari sahabat Nabi. Boleh baca sebentar, 5 menit ya. Pahami isinya supaya kalian lebih paham dan
surga mau masuk. Terus tuh kan udah tuh ketemu terus setiap hari sama sahabat-sahabatnya. Sahabatnya tuh penasaran kenapa bisa dimasuk penghuni surga, apa amalan yang dilakukannya. Terus salah satu sahabat namanya Abdullah tuh nanya ke penghuni surga, boleh nggak aku bermalam di rumah kamu selama 3 hari? Terus boleh sama penghuni surganya. Terus tuh ternyata setelah diamati tuh penghuni surga nggak melakukan amalan-amalan yang istimewa, jadi biasa aja dalam menjalani kesehariannya. Terus di hari terakhir pas Abdullah mau pulang tuh tangannya tuh dipegang sama penghuni surga. Terus katanya, apa yang kamu lihat inilah yang saya lakukan. Ditambah saya tidak pernah iri dengan kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain, dan saya juga tidak pernah berdusta kepada orang lain. Itulah kesimpulan yang ada dalam kalian ya, sudah mau memberikan kesimpulan dari pembahasan tersebut. Oke, selanjutnya setelah kita sudah mengetahui tentang pembahasan tadi, maka kita akan di sini kita itu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang saja'ah. Saja'ah itu asal katanya adalah saja'ah. Saja'ah yang ini adalah mengapa masih banyak sekali orang yang berperilaku dosa. Orang yang melakukan perilaku dosa itu biasanya orang yang masih suka terhadap di dunia itu, dia berpikirnya masih panjang. Berbeda kalau misalnya orang tersebut sudah tahu bahwa di dunia itu kita hanya sementara, sehingga dia akan mengoptimalkan dalam kehidupannya itu sekiranya yang bermanfaat. Tahu hidupnya itu di dunia itu hanya sementara. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ketika dia sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwa hidup dunia itu hanya sementara, hidup dan matinya itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meminimalisir perbuatan yang menuju ke dosa. Itu ya, yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang perilaku jujur di sekolah. Perilaku jujur di sekolah, kalian mungkin sudah tahu betul ya, ketika kita berada di sekolah biasanya akan ada sedikit ujian. Benar? Ketika ujian kakak itu ujian ulangan harian, atau misalnya ujian tengah semester, atau mungkin ujian penilaian akhir semester. Banyak orang atau orang yang tidak di sini artinya tidak terlalu percaya diri, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan kecurangan. Contohnya ketika ujian dia melakukan kecurangan dengan menyontek. Itu adalah perilaku tidak jujur. Perilaku tidak jujur terhadap diri sendiri. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena memang dia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi ulangan tersebut. Sehingga kalau kita sudah tahu akan ulangan atau misalnya akan ujian, lebih baik adalah kita berusaha untuk semaksimal mungkin belajar, kemudian untuk urusan ulangannya. Tiba-tiba nanti ketika ulangan kok beda hasil yang materi yang dikerjakan oleh kita, yang dipelajari oleh kita, itu adalah urusan nanti. Yang penting ketika ujian, ketika ulangan, kita harus berperilaku jujur, harus tidak menyontek. Jangan pernah menyontek, karena nanti akan merugikan diri sendiri. Ya? Paham? Selain jujur yang tidak menyontek, adalah apa lagi? Yang kedua, amanah ya. Ketika dimintai tolong oleh teman, misalnya minta tolong ini sampaikan ke guru untuk menyampaikan saya tidak berangkat, ini suratnya. Ketika dititipin surat tadi, berarti kita harus menyampaikannya kepada kelas atau kepada guru yang menjadi wali kelas. Berarti ini adalah
berperilaku yang aman dan benar. Kalau tadi adalah perbuatan di sekolah, kalau sekarang adalah perilaku yang aman. Saja ya, paham semuanya? Semoga kita bisa menerapkan diri dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang dalil yang terkait dengan sajaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Itu adalah sebuah hadis, sebuah Al-Qur'an. Sebentar tentang sajaah. Sajaah artinya adalah jujur. Jujur memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi di sini adalah sajaah itu kalau suatu berita, kalau ada berita itu kita sesuai dengan keadaan yang ada. Dikatakan benar atau jujur, tetapi kalau tidak dikatakan dusta. Kalau tidak benar itu akan dikatakan dusta. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu berperilaku baik dalam perbuatan maupun ucapannya. Jadi artinya kita harus selalu berperilaku jujur dimanapun kita berada. Jangan sampai kejujuran kita bisa dibuat-buat. Artinya kita bisa melakukan kejujuran itu dengan benar-benar ikhlas. Kita ini melakukan kejujuran itu karena Allah memerintahkan kita untuk selalu berperilaku jujur. Oke, sebelum Ibu akan membahas tentang terkait dengan ini, sebelumnya Ibu akan memberikan kelompok, ya, kelompok besar ya nak ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok. Maka kalian buat hasil dari tema kecil, subtemanya berkaitan dengan sajaah, pengertian dari sajaah. Yang kedua, keutamaan berperilaku jujur. Yang ketiga, macam-macam kejujuran. Yang keempat, petaka kebohongan. Kemudian yang kelima, menjauhi perilaku dosa. Perilaku Dosa. Yang terakhir adalah kita bisa menerapkan sajaah dalam kehidupan sehari-hari. Itu kelompok ke-6 kelompok itu mangga didiskusikan. Semoga hasil diskusi kalian lebih baik. Oke. Kamu ini gimana? Kamu ini gimana? Ya, ada. Habis itu yang kedua, misalnya kita hindari situasi yang negatif ya. Yang negatif membuat perilaku supaya kita melakukan dosa tersebut. Ya, Pak. Terus untuk nomor mana? Satu lagi ya. Iya. Terus menurut kamu apa lagi, Dan? Ketahui konsekuensinya. Ketahui konsekuensi. Tinggi-tinggi.
Dari kalian ada satu lagi nggak kira-kira begitu? Tidak punya kita. Apa ada tambahan lagi? Isi pikiran dengan mengingat Allah. Terus apa lagi? Udah. Berarti nanti kita ini aja ya. Dari dimulai oleh kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alhamdulillah dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian syaja'ah. Jadi secara etimologi, syaja'ah berarti berani. Antonimnya dari kata al-jam yang berarti pengecut. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kesabaran di medan perang. Sisi positif dari sikap berani yaitu mendorong seseorang muslim untuk melakukan pekerjaan berat dan mengandung resiko dalam rangka membela kehormatannya. Syaja'ah dalam kamus bahasa Arab artinya keberanian atau keperwiraan, yaitu seseorang yang dapat bersabar terhadap suatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Pada diri seseorang, pengecut suka mendapatkan sikap sabar dan berani. Kayaknya nggak enak posisinya. Dimulai oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian syaja'ah. Syaja'ah secara etimologi, kata syaja'ah berarti berani. Antonimnya dari kata al-jam yang berarti pengecut. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kesabaran di medan perang. Sisi positif dari berani yaitu mendorong seseorang muslim untuk melakukan pekerjaan berat dan mengandung resiko dalam rangka membela kebenaran. Syaja'ah dalam kamus bahasa Arab artinya keberanian atau keperwiraan, yaitu seseorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam pengertian sesuatu syaja'ah. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, siapa yang mau presentasikan? Saya Bu. Mangga. Perkenalkan, nama saya Indra Hermansyah, saya dari kelompok 5. Ingin mempresentasikan tentang cara menjauhi perilaku dosa. Yang pertama itu meluangkan waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hindari situasi yang negatif yang sehingga kita melakukan perbuatan yang negatif atau membuat perbuatan dosa. Yang ketiga, segera bertaubat apabila kita sudah mengetahui kita membuat dosa. Yang keempat, ketahui konsekuensi apa yang akan kita terima. Yang kelima, tidak menyakiti orang lain. Yang keenam, isi pikiran dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, selalu meminta bantuan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu presentasi dari masing-masing kelompok. Sekarang mulai dengan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya? Sebutkan nama ya. Perkenalkan, nama saya Dera Hermawan dari absen 5. Pertanyaannya, mengapa di zaman sekarang masih banyak orang yang berbuat dosa? Terima kasih. Boleh langsung dijawab? Boleh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahel dari kelompok 6. Kenapa kita sering membuat perilaku dosa? Perilaku dosa disebabkan karena manusia
mencintai dirinya sendiri atau hal-hal sedemikian rupa sehingga menjauhi dirinya cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dosa juga dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai itu, kita harus melakukan pikiran positif, perkataan yang tidak menyakiti orang lain, perbuatan dosa juga terlarang. Ya, itu sekian saja. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi? Enggak. Perkenalkan, nama saya Dwi Hadijah. Saya ingin bertanya untuk kelompok 1. Contoh dari perilaku jujur di sekolah. Perilaku jujur di sekolah ya. Ini adalah pertanyaannya tentang perilaku jujur di sekolah. Langsung menjawab. Boleh langsung dijawab. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh perilaku jujur di sekolah adalah yang pertama, amanah dalam menyampaikan pesan dari guru. Yang kedua, tidak mencuri barang teman. Dan yang ketiga, jujur dalam berkata. Sekian. Terima kasih. Gua akan tambahkan yang tadi adalah tentang perilaku dosa ya, berkaitan dengan pertanyaan dari Rakel ya. Ini adalah tentang dalil terkait tentang sajaah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ini adalah sebuah ayat Al-Qur'an berada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 19. Dengan dalil tersebut semoga kita menambah keyakinan kita untuk selalu bersikap jujur. Ya, itu saja Ibu, pembelajaran kali ini sudah cukupkan sekian. Semoga untuk kedepannya kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik berperilaku jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan semuanya di dunia ini selalu kita bersikap jujur. Itu saja, cukupkan sekian. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.